Presiden Joe Biden pada Jumat 5 Agustus mengumumkan Amerika Serikat telah menghancurkan cadangan senjata kimia terakhir mereka sebagai bagian dari langkah memusnahkan senjata mematikan itu selama 10 tahun. Diberitakan Reuters, Biden menyatakan hal itu dalam pernyataan tertulis yang dirilis Gedung Putih. Ia menyebut langkah ini sebagai upaya lebih dekat ke dunia yang bebas dari kengerian senjata kimia. Hari ini saya dengan bangga mengumumkan bahwa Amerika Serikat telah aman menghancurkan amunisi terakhir dalam persediaan itu. Senjata kimia juga pernah digunakan sebagai pemusnah mematikan dalam skala besar pada Perang Dunia I. Pada 97, Senat Amerika Serikat menandatangani kontroversi senjata kimia. Dalam perjanjian itu, AS dan negara lain yang menandatangani perjanjian wajib menghancurkan persediaan senjata kimia mereka sebelum 30 September 2023. AS sebelumnya juga menghancurkan sisa stok senjata kimia yang tersimpan di depot kimia Pueblo Angkatan Darat AS di Pueblo, Colorado, dan juga depot Angkatan Darat Bluegrass di Richmond, Kentucky. Pada 2020 lalu, roket M55 terakhir dengan agen saraf ke-15 juga telah dihancurkan di pabrik yang terletak di Kentucky. Sementara Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS mencatat persediaan agen perang kimia mereka mencapai hampir 40.000 ton pada tahun 1968. Ketua Partai Republik di Senat AS, Mitch McConnell, mengatakan senjata kimia bertanggung jawab atas beberapa kematian manusia yang paling mengerikan. Meskipun penggunaan agen mematikan ini akan selalu menjadi noda dalam sejarah, hari ini bangsa kita akhirnya memenuhi janji kita untuk membersihkan gudang senjata kita dari kejahatan ini. Senjata kimia sendiri mengemuka selama Perang Dunia I yang dikenal sebagai Perang Ahli Kimia. Menurut PBB, senjata kimia menewaskan hampir 100.000 orang selama Perang Dunia I dan telah menyebabkan lebih dari 1 juta korban jiwa di seluruh dunia sejak saat itu. Maklum, negara adidaya tersebut sibuk menuding sejumlah negara setelah memproduksi senjata kimia dan biologi sebagai alat pemusnah massal, termasuk terhadap Irak yang akhirnya berhasil diduduki pasukan koalisi bersama para sekutu. Padahal bukan cuma negeri 1001 malam yang bersemangat memproduksi teknologi pencabut nyawa itu. Selama Perang Vietnam, Amerika dilaporkan juga telah menggunakan sedikitnya 7 juta liter senyawa kimia yang dikenal dengan nama Agen Orange. Bagaimana mungkin Amerika mengklaim ingin melucuti senjata pemusnah massal Irak dengan menggelar perang, sementara mereka sendiri jelas-jelas menggunakannya dalam Perang Vietnam, kata Ketua Palang Merah Vietnam Nguyen Trong Nhan yang mempertanyakan kembali kebijakan yang ditempuh negeri Paman Sam baru-baru ini di Hanoi. Hingga kini menurut Nhan, dampaknya terlihat jelas terhadap ribuan anak di Vietnam yang telah cacat dan tersebar di sejumlah rumah sakit di kota Hanoi dan kota Ho Chi Minh. Seorang kriminal dalam kasus ini, pemerintah Amerika tentu tidak mudah mengakui perbuatannya, karena itulah masyarakat dunia akan mengutuk semua tindakannya. Kemarahan Nhan juga amat berdasar dan tak berjalan sendirian, contohnya bersama dengan agresi Amerika ke Irak. Universitas Columbia di New York malah mempublikasikan hasil analisa ulang terhadap catatan militer selama masa Perang Vietnam berlangsung 1961-1975. Laporan itu juga membeberkan bahwa sedikitnya militer Amerika sudah menggunakan 7 juta liter senyawa kimia bernama Agen Orange. Senyawa kim itu juga mempunyai kekuatan 2 kali lebih berbahaya dari racun karsinogen. Akibat yang dihasilkan, sedikitnya 10.000 bayi terlahir cacat dan menjadi beban hidup dari generasi ke generasi. Prioritas Amerika seharusnya bukan melucuti senjata pemusnah massal Irak, tapi justru harus menolong korban senjata kimia Agen Orange yang mereka ciptakan selama Perang Vietnam. Harapan pemerintah Vietnam yang dilontarkan tanpa patut disimak betul oleh para petinggi Amerika. Sebab sama invasi Amerika, pemerintah Vietnam memperkirakan sebanyak 2 juta warganya telah menjadi korban penggunaan senjata kimia itu. Kala itu pasukan Amerika memakai Agen Orange untuk menyemprot makanan yang mengasapi hutan-hutan yang diduga menjadi tempat persembunyian tentara Vietnam dengan menggunakan Paces, pesawat angkatan udara Amerika jenis C-123. Penggunaan Agen Orange dimulai sejak 1962 dan dihentikan di tahun 71 lantaran diketahui kemudian mengandung zat berbahaya dioksin karsinogen, zat pemicu kanker selain saraf, yaitu kelainan saraf dan juga mempengaruhi fungsi reproduksi. Di Irak, sebuah laporan juga menyatakan seorang biologi pernah disebar Amerika dan hanya bisa terlacak lewat mikroskop. Kuman yang disebut parasit leishmaniasis alias penyakit pes hitam itu dibuat menempel pada lalat gurun betina. Hasilnya parah, penyakit itu bersarang di sumsum tulang bayi, memakan sel pembentuk darah, menyerang hati dan limpa. Menurut Dr. Alia Sultan di Rumah Sakit Al-Qadisiyah, kesempatan hidup buat bayi-bayi yang terinfeksi hanyalah 10% saja. Presiden Joe Biden pada Jumat 5 Agustus mengumumkan Amerika Serikat telah menghancurkan cadangan senjata kimia terakhir mereka sebagai bagian dari langkah memusnahkan senjata mematikan itu selama 10 tahun. Diberitakan Reuters, Biden menyatakan hal itu dalam pernyataan tertulis yang dirilis Gedung Putih. Ia menyebut langkah ini sebagai upaya lebih dekat ke dunia yang bebas dari kengerian senjata kimia. Hari ini saya dengan bangga mengumumkan bahwa Amerika Serikat telah aman menghancurkan amunisi terakhir dalam persediaan itu. Senjata kimia juga pernah digunakan sebagai pemusnah mematikan dalam skala besar pada Perang Dunia I. Pada 97, Senat Amerika Serikat menandatangani kontroversi senjata kimia. Dalam perjanjian itu, AS dan negara lain yang menandatangani perjanjian wajib menghancurkan persediaan senjata kimia mereka sebelum 30 September 2023. AS sebelumnya juga menghancurkan sisa stok senjata kimia yang tersimpan di depot kimia
Pueblo Angkatan Darat AS di Pueblo, Colorado, dan juga Depot Angkatan Darat Bluegrass di Richmond, Kentucky. Pada 2020 lalu, roket M55 terakhir dengan agen saraf ke-15 juga telah dihancurkan di pabrik yang terletak di Kentucky. Sementara Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS mencatat persediaan agen perang kimia mereka mencapai hampir 40.000 ton pada tahun 1968. Ketua Partai Republik di Senat AS, Mitch McConnell, mengatakan senjata kimia bertanggung jawab atas beberapa kematian manusia yang paling mengerikan. Meskipun penggunaan agen mematikan ini akan selalu menjadi noda dalam sejarah, hari ini bangsa kita akhirnya memenuhi janji kita untuk membersihkan gudang senjata kita dari kejahatan ini. Senjata kimia sendiri mengemuka selama Perang Dunia I yang dikenal sebagai Perang Ahli Kimia.